Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nur Fitriasari dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Stikes Karya Usaha Semarang. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Tahukah kamu apa itu ISPA? ISPA merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang meliputi saluran pernafasan bagian atas, yaitu hidung dan faring, serta saluran pernafasan bagian bawah, yaitu laring, trakea, bronkus, dan paru-paru, yang berlangsung sampai 14 hari pada proses akut dan lebih dari 14 hari pada proses kronis. ISPA kebanyakan disebabkan oleh virus yang akan membaik di minggu pertama dan tidak perlu diberi antibiotik kecuali dianjurkan oleh dokter. Siapa yang paling rentan terhadap penyakit ISPA? ISPA dapat menyerang siapa saja mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Akan tetapi, penyakit ISPA lebih sering terjadi pada anak di usia di bawah 5 tahun karena pada usia anak-anak, sistem pertahanan tubuhnya masih berkembang. Nah, apa saja penyebab ISPA? Ada beberapa faktor penyebab ISPA, yaitu yang pertama, faktor biologis anak meliputi BWLR atau bayi baru lahir rendah, status gizi buruk, imunisasi yang tidak lengkap. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi kepadatan tempat tinggal, lingkungan fisik, ventilasi rumah yang kurang baik, debu atau asap. Dan yang ketiga, virus meliputi adenovirus, rhinovirus, respiratory syncytial virus, dan virus influenza. Klasifikasi ISPA sendiri ada 3. Yang pertama, pneumonia yang secara klinis ditandai oleh adanya batuk, pilek, demam, adanya nafas cepat, dan adanya tarikan dinding dada atau ke dalam atau retraksi. Yang kedua, pneumonia berat ditandai secara klinis oleh adanya batuk, pilek, demam, adanya tarikan dinding dada ke dalam atau retraksi. Yang ketiga, bukan pneumonia, ditandai secara klinis oleh adanya batuk, pilek, demam tanpa adanya tarikan dinding dada ke dalam maupun nafas cepat. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya ISPA? Udara yang terkontaminasi oleh virus maupun bakteri akan dihirup oleh seseorang, sehingga mengakibatkan infeksi saluran pernafasan yang meliputi hidung, sinus, dan faring, sehingga sistem pertahanan tubuh akan mengaktifkan respon imun dan inflamasi yang ditandai oleh adanya batuk. Secara umum, efek pencemaran udara terhadap saluran pernafasan dapat menyebabkan pergerakan silia atau bulu halus yang ada di dalam hidung menjadi lambat dan kaku, bahkan dapat berhenti sehingga tidak dapat atau tidak efektif dalam membersihkan saluran pernafasan akibat iritasi oleh bahan cemaran. Selanjutnya, produksi lendir tadi akan meningkat sehingga menyebabkan penyempitan saluran pernafasan dan rusaknya sel-sel pembunuh bakteri di saluran pernafasan. Akibat dari hal tersebut akan menyebabkan kesulitan bernafas sehingga benda asing tertarik dan bakteri lain tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernafasan. Hal ini akan mempermudah terjadinya infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Selanjutnya, apa saja gejala dari ISPA? Yang pertama, demam di atas 37,4 derajat Celcius, batuk pilek, nyeri tenggorokan atau nyeri telan, produksi lendir atau sekret yang berlebihan, dapat juga disertai sesak nafas dan terdengar suara nafas yang tidak normal, misalnya wheezing atau ngik-ngik, ronki, stridor seperti mengorok, dan kriples. Dapat juga disertai gejala misalnya diare, mual muntah, dan nafas yang berkurang, dan nafsu makan yang berkurang. Gejala ISPA semakin bertambah jika ditandai oleh adanya sesak nafas, pusing, demam tinggi, tingkat oksigen dalam darah rendah, dan kesadaran menurun bahkan pingsan. Bagaimana penularan ISPA? Penularan virus dan bakteri penyebab ISPA dapat melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Selanjutnya, virus atau bakteri dalam percikan air liur akan menyebar melalui udara
sehingga udara akan terkontaminasi dan masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan air liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan benda yang terkontaminasi. Faktor cuaca juga mempengaruhi terjadinya penyakit ISPA. Bagaimana pencegahan ISPA? Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh dan makan makanan yang bergizi, cukup minum dan cukup istirahat. Yang kedua, untuk penderita ISPA diberikan tempat sedemikian rupa agar penyakitnya tidak menyebar atau gunakan masker. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal dengan ventilasi yang baik dan tidak terlalu penuh sesak. Yang keempat, hindari terhadap asap rokok dan asap dapur. Dan yang terakhir, untuk anak-anak lakukan pemberian ASI eksklusif. Apabila Anda mengalami tanda maupun gejala dari ISPA, segeralah ke dokter untuk mendapat pengobatan dini yang sesuai sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi. Untuk penanganan ISPA sendiri di rumah, ISPA yang bukan pneumonia akan sembuh dengan sendirinya, yaitu dilawan dengan daya tahan tubuh yang membaik dan jika terjadi demam, berikan kompres hangat dan berikan antipiretik atau penurun panas sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Sekian pemaparan informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.